Jadi kali ini kita akan membahas tentang personal branding ya untuk penulis ya. Kalau personal branding untuk lainnya mungkin banyak para inspirator atau para penulis lain yang sudah sharing dan Bang TB ingin mencoba untuk membahas ya personal branding dalam sudut pandang penulis pemula ya. Jadi kalau teman-teman seorang penulis pemula pengen membangun personal branding ya bisa. Oke. Baik teman-teman semua, kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang personal branding untuk penulis pemula. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang penulis pemula untuk membangun personal branding. Nah, sebelum masuk pada bagaimana caranya, Bang TB ingin memberikan sebuah definisi, sebuah pengertian apa yang dimaksud dengan personal branding ya. Simpelnya, personal branding adalah cara kita membangun citra diri ke publik ya, ke orang banyak ya. Apa yang ingin kita bangun citranya seperti apa gitu loh ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman sebagai seorang penulis, nah teman-teman pengen dikenal sebagai penulis apa, punya karakter seperti apa, ya kan? Sehingga orang ketika mendengar nama Anda, mereka langsung paham, gitu loh, ya. Itulah simpelnya personal branding, ya. Nah, ada juga yang disebut dengan product branding, ya kan? Ada juga yang disebut dengan corporate branding, gitu. Ada juga yang disebut store branding dan ada juga yang disebut dengan personal branding. Jadi personal branding itu untuk diri kita. Jadi kita membranding, kita membangun citra diri kepada publik agar orang lain, agar publik mengenal kita sebagai apa. Ya. Personal branding berbeda dengan mempromosikan diri ya. Kalau mempromosikan diri ya kita mempromosikan diri dengan langsung, misalnya saya adalah seorang penulis, saya menulis buku berjudul ini itu dan sebagainya, begitu kan. Itu masuk ke dalam kategori mempromosikan diri. Tetapi kalau mempromosikan diri itu kan sifatnya lebih jangka pendek ya, dalam artian Anda bisa langsung mempromosikan diri. Tetapi kalau personal branding itu adalah membangun citra diri, ya kan? Jadi membangun otoritas Anda, membangun skill Anda, membangun karakter Anda. Jadi orang paham, ya, begitu. Jadi bahkan bukan ada, kalau kita melihat tadi kan ada product branding ya kan. Jadi kita kalau product branding itu masuknya bagaimana kita membangun citra kepada publik tentang produk kita. Nih, kalau corporate branding ya bagaimana kita membangun citra tentang perusahaan kita. Kalau store branding, bagaimana kita membangun store itu kan toko ya, membangun toko kita untuk dikenal secara publik gitu loh. Simpelnya begitu ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman bisa elaborasi lagi, bisa kembangkan lagi, bisa searching lagi definisi dari personal branding ya, simpelnya begitu. Nah, Bang TB sendiri membangun personal branding sebagai orang, membangun citra sebagai seorang penulis dan juga pengajar dunia penulisan ya. Jadi kalau teman-teman melihat konten-konten Bang TB, melihat sosmed Bang TB ya, pasti sudah langsung kebayang, wah ini orang pasti penulis dan juga sering ngomongin dunia penulisan. Kenapa? Karena memang Bang TB sengaja membangun personal branding untuk membangun citra seperti itu, ya. Oke, sampai di sini paham ya apa yang dimaksud dengan personal branding. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang penulis pemula, ya? Kan begitu. Untuk bisa membangun personal branding. Nah, keutamaan ketika kita berhasil atau bisa membangun personal branding adalah kita akan dipercaya. Omongan kita akan didengar dan orang mau mengikuti kita. Dan kalau kita sebagai penulis, maka kita bisa membuat orang lain menjadi pembaca buku kita.
ya, membaca tulisan-tulisan kita, memahami ide kita. Kan begitu, ya. Karena kan buku itu banyak ya, buku banyak, kemudian penulis banyak. Maka bagaimana cara kita untuk bisa menang, ya? Bagaimana buku kita bisa diterima oleh pasar pembaca? Salah satunya adalah dengan membangun personal branding, ya. Ketika kita sudah membangun personal branding, maka orang lain akan kenal dengan kita, orang lain akan percaya dengan kita, dan akan membeli produk kita, gitu. Dan akan menjadi pembaca buku kita yang setia ketika memang apa yang kita tulis memang betul-betul memiliki nilai, ya. Kemudian teman-teman semua, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di zaman sekarang, ya, kita sangat dimudahkan, sangat diuntungkan untuk bisa memperkenalkan diri, membangun citra diri, ya, ke banyak orang, ya. Bahkan dari perkembangan dunia internet ini, kita lebih mudah bisa berinteraksi dengan para pembaca kita, para pembaca, kemudian dengan calon pembaca, dengan mengoptimalkan sosial media untuk membangun personal branding. Jadi poinnya adalah untuk kita bisa membangun branding, maka kita membutuhkan media. Kalau zaman dulu orang mau membangun branding itu dengan hadir di radio-radio, hadir di talk show di TV, ya kan, ingin diliput oleh media, ya kan, bahkan mereka berani untuk membayar mahal untuk membangun personal branding mereka, untuk membangun citra diri mereka sebagai politisi, sebagai inspirator, sebagai pembisnis, dan sebagainya. Hari ini kita semua orang punya akses yang sama. Kalau dulu kan hanya untuk orang-orang yang punya uang, ya. Kalau sekarang ya, meskipun uang kita terbatas, ya, kita masih bisa membangun personal branding, ya kan. Ya, terbatasnya misalnya hanya untuk membeli kuota, misalkan kuota internet, tapi kita bisa membangun personal branding. Bahkan bagi Bank TB, dengan kita membangun personal branding, maka kita memiliki peluang untuk bisa bersaing di industri yang sedang kita jalani. Misalnya seperti Bank TB sebagai seorang penulis, ya. Karena banyak penulis, ya, Bank TB tidak khawatir. Kenapa? Karena Bank TB membangun personal branding sendiri, punya follower sendiri, punya komunitas sendiri, dan orang lain juga sudah kenal, gitu loh. Dan semakin hari, ketika kita terus memberikan value, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin luas, ya kan? Begitu, ya. Jadi kalau teman-teman sebagai penulis pemula, mumpung masih pemula, ya, kadang-kadang kalau kita sudah merasa diri sebagai penulis yang sudah terlanjur merasa expert, ya kan, kadang-kadang kita suka males, ya kan. Misalnya kita posting, ya kan, kita mau postingan, kemudian postingan kita yang like-nya sedikit, yang responnya dikit banget, kita kadang-kadang minder sendiri, gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah berasumsi bahwa kita sudah hebat, gitu. Nah, untungnya kalau teman-teman misalnya sebagai seorang penulis pemula, ya kan, maka kita punya peluang yang lebih besar untuk membangun personal branding. Jadi personal branding itu, ketika Anda ingin membangun personal branding, harus dimulai dengan follower yang kita miliki. Misalnya teman-teman punya follower yang yang 100, ya kan, atau 200 follower, ya nggak apa-apa, itu mulai saja. Di bawah 100 juga nggak apa-apa, ya. Jadi kita harus menggunakan media untuk membangun personal branding. Salah satunya misalnya dengan sosial media. Sosial media itu ada di Instagram, misalnya, seperti apa yang Bank TB lakukan. Ini adalah bagian dari cara Bank TB untuk membangun personal branding, ya. Kemudian kita bisa mulai dengan follower yang kita miliki. Jadi jangan berpikir harus punya follower besar dulu, ya, baru kita bangun personal branding. Ya nggak begitu. Ya gimana kita mau bisa membangun follower yang besar, gitu loh, kalau kita tidak mulai membangun personal branding. Jadi personal branding itu kan kita bangun, ya kan, dari yang terkecil kemudian sampai menjadi besar.
nanti sambil berjalan kita pun bisa sambil berjualan, ya kan? Karena salah satu tujuan kita bangun personal branding adalah kita dipercaya oleh orang, ya kan? Ketika kita dipercaya oleh orang, maka orang lain akan tertarik dengan produk-produk yang kita miliki. Ya, kalau dalam menulis, orang lain akan tertarik dengan buku kita. Simpelnya begitu, teman-teman semua. Jadi bangunlah personal branding Anda dari hal yang Anda miliki, gitu loh. Jadi intinya jangan menunggu sampai banyak dulu. Misalnya teman-teman baru punya 100, ya nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Lalu apa yang harus dilakukan? Karena membangun personal branding itu adalah membangun citra, ya, citra ke benak orang lain, ke benak pembaca, ke benak follower. Maka caranya adalah dengan kita menyajikan konten, ya, menyajikan konten-konten yang sengaja kita berikan untuk para follower kita. Nah, simpelnya, ketika Bang TB memberikan konten-konten tentang penulisan, maka orang yang melihat konten Bang TB, dia langsung mikir, langsung masuk ke dalam pikiran dia, oh, Bang TB memang fokusnya ngomongin tentang dunia penulisan. Itu sudah terbangunlah personal branding itu, citra kita itu ke benak pikiran para audiens atau para follower kita, ya. Nah, semakin kita sering memberikan konten, sharing konten, maka ada dua hal yang kita dapatkan. Satu, citra kita makin kuat, ya, kita makin dikenal, gitu loh, oleh para audiens kita. Yang kedua, karena kita menggunakan sosial media seperti Instagram, kan Instagram itu ada yang disebut dengan algoritma, ya teman-teman semua. Jadi kalau kita sering posting, ya kan, sering berbagi, sering sharing, maka algoritma itu akan mencarikan orang-orang yang memang punya minat yang sama. Sama kayak misalnya Bang TB. Bang TB ngomongin tentang dunia penulisan terus, ya kan? Menulis bisnis, tapi ada menulisnya, gitu loh. Maka orang-orang yang punya ketertarikan tentang dunia penulisan ya akan datang, gitu loh. Akan datang, akan hadir. Postingan-postingan Bang TB itu akan ditawarkan ke orang-orang yang memiliki minat sama dengan apa yang Bang TB sampaikan. Kenapa? Karena memang kita menggunakan sosial media. Sosial media itu ada algoritma, gitu loh, ya. Jadi pembaca kita makin banyak, ya, orang makin mengenal kita, dan itu terus semakin lama semakin orang mengenal, ya. Makanya membangun personal branding itu, teman-teman semua, bukan sesuatu yang instan, ya. Anda harus konsisten, ya. Selain konsisten, Anda juga harus fokus, ya. Fokusnya itu tadi, Anda ingin dikenal sebagai apa, citra apa yang akan Anda bangun, gitu loh, ya. Kalau Bang TB, ya karena Bang TB sangat menyukai menulis, ya kan, rasa-rasanya ya Bang TB akan selalu ngomongin tentang dunia penulisan karena memang Bang TB suka. Selain suka, ini juga jadi pekerjaan Bang TB, gitu loh. Jadi kalau suka saja, kan kadang-kadang kita males, ya kan. Suka itu akan mendatangkan jenuh, ya. Kayak seperti misalnya teman-teman suka es krim. Kalau tiap hari makan es krim kan jenuh, ya kan. Maka biar nggak jenuh, maka kita pikul sesuatu yang kita suka itu, kita balut dengan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu ya dengan profesi, ya kan. Jadi kalau teman-teman pengen nggak bosan menulis, jadikan menulis sebagai profesi, ya. Kalau teman pengen nih jadi YouTuber, ya kan, jadikan YouTuber itu sebagai profesi, ya. Sekarang kalau misalnya teman, wah Bang TB gimana caranya mengalahkan mood menulis, ya gampang, jadikan menulis itu sebagai profesi dan Anda menjadi profesional. Cirinya simple. Kalau Anda menjadikan sesuatu itu menjadi profesi, itu tidak mengenal mood atau enggak,
Kalau misalnya teman-teman misalnya nulis masih, wah saya masih terganggu oleh mood, kadang semangat, kadang males gitu kan. Itu kalau masih terganggu oleh mood berarti Anda masih amatir. Tapi kalau misalnya Anda sudah memutuskan diri, saya ingin menjadi penulis yang profesional, ya kan, meskipun masih pemula, ya berarti memang Anda harus terus menulis, harus profesional, setiap hari menulis gitu loh. Sama ketika misalnya kita membangun personal branding, ya kan, kita punya komitmen, saya ingin membangun personal branding sebagai seorang penulis dan orang yang mengedukasi tentang dunia penulisan. Ya sudah, setiap hari kita melakukan edukasi, ya kan, share konten tentang dunia penulisan, ya begitu. Kenapa? Karena ini menjadi pekerjaan gitu loh. Ini bukan hanya apa yang Bang TB sukai, sebetulnya ini adalah pekerjaan Bang TB gitu loh, ya. Sharing di kelas-kelas menulis, kemudian buka live seperti ini, bikin konten, bahkan bukan hanya di Instagram saja, semua platform yang ada Bang TB coba masukkan untuk berbagi konten. Kenapa? Karena ini pekerjaan Bang TB gitu loh. Di TikTok ada, ya kan, snack video juga ada, di Twitter juga main, ya kan, kemudian di YouTube juga main gitu loh, ya. Meskipun dengan follower yang masih minimalis, ya nggak apa-apa gitu loh, kita jalan aja terus. Kenapa? Karena tadi ketika ada 2 orang yang nonton, berarti citra kita masuk, ya kan, apa namanya, personal branding kita masuk ke dalam orang yang menyimak audio kita, konten kita dan sebagainya, begitu ya. Jadi itu teman-teman semua. Selanjutnya adalah, untuk kita bisa membangun personal branding, maka kita harus tegaskan kita mau main di mana, ya. Kita mau main, kita ingin dikenal sebagai apa, ya. Kalau Bang TB ya tadi ingin dikenal sebagai seorang penulis dan juga orang yang mengajar dunia penulisan, ya kan. Itu. Nah, meskipun Bang TB punya beberapa pekerjaan seperti bisnis, ya kan, kemudian apa namanya, sebagai konsultan dan macam-macam, ya kan, tetapi itu tidak dijadikan personal branding Bang TB, tidak dijadikan branding Bang TB. Bang TB cukup brandingnya sebagai seorang penulis saja, begitu ya, dan orang yang share konten tentang dunia penulisan, begitu ya. Jadi memang harus spesifik. Kenapa? Karena kalau tidak spesifik, orang akan bingung, ini orang tuh ngomongin apa sih, dia itu sebagai apa sih, dia hebatnya di mana sih, kualitasnya di mana sih. Dan tentunya kita tidak bisa menguasai semua bidang, ya, semua bidang, kita tidak bisa menguasai semua bidang dengan dalam, ya kan, itu kita susah banget gitu loh. Paling kita tahu, tapi kita tidak dalam. Maka kita pilih satu hal saja, kemudian kita bangun, kita perdalam, jadikan itu sebagai branding kita, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya jadi penulis novel, ya penulis novel apa? Novel itu kan banyak, novel romantis, novel keluarga, novel pendidikan, ya kan. Sama kayak misalnya para penulis yang lain, ya kan, kayak Raditya Dika, dia sebagai seorang penulis komedi, ya kan, tulisan-tulisannya lucu gitu. Andre Hirata tulisannya novel tentang pendidikan, tulisannya sangat inspiratif, membangun semangat kita untuk apa namanya, belajar. Asma Nadia, ya dia membangun personal branding sebagai penulis novel tentang keluarga, gitu ya. Jadi relevan apa yang dia hasilkan, ya, apa yang dia buat, apa yang dia bicarakan, membangun citra dirinya relevan dengan personal brandingnya. Kenapa? Karena memang itulah kunci ketika kita ingin membangun personal branding. Nah, kemudian yang terakhir, ya, adalah kita masuk ke berbagai macam platform. Ya, jadi istilahnya kita muncul di mana-mana lah, kayak gitu. Di YouTube ada, di TikTok ada, di Facebook ada, di mana-mana pun ada. Kenapa? Karena kita kan ingin membangun persepsi, ingin bangun citra. Tujuannya misalnya agar banyak orang yang menjadi pembaca tulisan kita, ya, agar penjualan buku kita laris. Maka
kan kita lihat bahwa setiap aplikasi itu kan ada orangnya, ada audiensnya, ada calon pembeli, ya. Maka kita masuk ke TikTok berarti kita masuk ke pembeli, katakanlah wilayah TikTok, ya kan. Nah, di sana juga pasti ada orang yang suka membaca gitu loh. Ya, kita masuk, ya kan, buat konten-konten tentang tulisan kita gitu loh, ya. Ke snack video, ke YouTube, ke Telegram, ke manapun, ke Twitter, masukkan semuanya, ya kan. Kenapa? Karena agar nanti kan orang banyak yang tahu. Simpelnya begini teman-teman semua. Kalau teman-teman misalnya pengen punya follower 10.000, ya coba dicicil satu-satu, ya kan. Di Twitter misalnya 200, kemudian di grup WA, di story WA, di kontak kita misalnya ada 300, di Facebook ada 3.000, di Instagram misalnya ada 1.000, di TikTok ada 1.000, di Snap Video ada 500 misalnya. Coba hitung, ya kan. Artinya kan tuh banyak gitu loh, banyak juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mainnya begitu, ya potensinya akan banyak gitu. Jadi bukan berarti Anda harus fokus ke satu, tapi kalau fokus satu kan misalnya Instagramnya sedang error, ya kan, atau sedang ada sesuatu masalah, Anda nggak bisa membangun personal branding, ya kan. Oke, begitu teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah Anda bangun personal branding itu untuk apa? Ya, kalau Bang TB membangun personal branding itu ya untuk pengembangan bisnis, penjualan, membangun partner, ya kan. Kemudian sharing ide seperti ini banyak, ya kan. Itu tujuannya. Kenapa? Karena kita penting, karena butuh gitu loh. Butuh kita gitu. Jadi untuk meningkatkan penjualan, ya kita butuh personal branding, butuh memperkenalkan diri gitu loh. Ya. Sampai di sini teman-teman paham gak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semua bisa membangun personal branding dengan baik, dengan menarik, ya. Oke, teman-teman kalau mau bertanya silahkan cantumkan saja ya, langsung di komentar. Nanti Bang TB akan baca. Jika ada pertanyaan langsung Bang TB akan jawab, ya. Gitu. Jadi Bang TB ulangi lagi ya teman-teman semua, bagi yang baru hadir. Jadi personal branding itu adalah bagaimana cara kita membangun membangun citra ke dalam benak calon audiens kita, kepada follower kita, kepada pembaca kita, kepada siapapun, ya. Ingin dikenal sebagai apa kita? Maka kita bangun itu dengan cara ya kita sering share konten, ya. Tapi dari itu semua apa tujuan kita? Kenapa kita ingin membangun personal branding? Terserah teman-teman semua punya tujuannya masing-masing, ya kan. Ada orang yang tujuannya pengen meningkatkan penjualan, ya nggak apa-apa, ya kan. Silahkan, ya kan. Kemudian agar bukunya dikenal orang, ya silahkan. Agar punya relasi, nggak apa-apa. Oke. Wah, ada teman saya nih, Mas L dari Cirebon. Oke, mungkin ini juga salah satu pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya membangun menaikkan follower, ya kan? Menaikkan follower itu kan tadi, ya. Kalau teman-teman menyimak, jadi apa yang saya lakukan adalah terus share konten, ya kan, share konten. Karena sosial media kan ada algoritmanya ya. Semakin kita sering berbagi konten, maka konten kita akan dipromosikan oleh Instagram. Katakanlah kalau kita main Instagram, ya kan, kita akan sering dipromosikan di Instagram. Jadi konten kita akan menjadi konten yang di atas terus, bahkan kita bisa masuk ke explore, ya kan. Kalau di YouTube itu kalau di TikTok itu kan FYP gitu kan, gitu. Itu nanti akan banyak orang yang melihat konten kita. Semakin sering, jadi bisa jadi satu kali orang melihat konten kita, mereka tidak langsung menjadi follower kita.
mereka butuh berkali-kali sampai mereka betul-betul percaya bahwa konten kita itu relevan dengan kebutuhan mereka. Makanya kita harus konsisten juga ketika kita memang misalkan ngomongin dunia penulisan, ya kita ngomongin dunia penulisan sajalah kayak gitu, biar orang lain kalau butuh tentang dunia penulisan atau lagi malas nulis, ya datang ke kita begitu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya sesering mungkin untuk mengupload konten-konten yang menurut saya menarik, ya kan. Jadi bahkan sehari bisa 3-5 kali saya upload, ya kan. Apalagi sekarang ada Reels ya. Jadi saya lebih senang banget, ya kan, berbagi konten video-video pendek, dan itu kan luar biasa viewsnya ya. Sampai ada yang ditonton 2.000, 3.000, ya kan. Kalau belum ada Reels kan paling postingan kita cuma dilihat sama 200 orang, 300 orang, 1.000 juga paling top. Tapi kalau ada Reels, dengan ada Reels nggak jauh lebih banyak, ya kan. Jadi sesering mungkin ya. Nah, ini juga melatih kita untuk tetap eksis, tetap kreatif ya. Oke, ya begitu ya Mas L, mudah-mudahan karena Mas L juga keren ya. Jadi begitu. Oke. Kemudian satu lagi ya, apa namanya? Ya mungkin sebetulnya saya juga termasuk orang yang ngomongnya itu kan, pertama saya cadel, yang kedua terbata-bata ya. Terbata-bata itu banyak kayak gitu kan. Memang berat teman-teman semua untuk mau membuat live seperti ini, ya kan. Tapi karena saya berpikir bahwa ini adalah media saya untuk berdiskusi, media saya untuk melatih komunikasi, ya sudah, saya beranikan diri begitu kan. Jadi kalau misalnya omongan saya kurang oke, masih muter-muter, ya karena memang ini sebuah upaya saya untuk bisa menjelaskan sebaik mungkin, ya kan. Oke. Dari Mbak Trima, ya kan, gimana agar buku kita cepat laku tapi sering terkendala kuota internet? Waduh, ya beli kuota, ya kan. Kalau kuota terkendala ya berarti memang kita harus ketika ada kuota, jadi betul-betul kita manfaatkan untuk menjual buku, ya kan. Belajar teknik penjualan dengan baik, ya kan. Baru ketika misalkan ada penjualan, ya penjualan itu sebagian kita sisihkan untuk kuota kita gitu loh ya, agar berkesinambungan gitu. Atau misalnya kita bisa mencari pekerjaan lain untuk sementara sebelum penjualan buku kita membaik, gitulah ya. Jadi kalau urusan kuota ya teman-teman tinggal berpikir aja gimana caranya agar kuotanya bisa terus eksis ya. Kalau misalnya kita bergaji, ya kan, ya Anda bisa langsung pasang wifi lah kayak gitu, dengan asumsi bahwa sebulan kita bisa hitung misalnya penjualan kita sebanyak apa, bisa nggak menutupi biaya itu. Simpelnya begitu teman-teman semua ya. Oke, sepertinya sudah banyak hal yang Bang TB sampaikan. Nah sekarang tinggal apa yang harus kita lakukan. Ya sudah, teman-teman bisa mulai membangun konten, banyak eksis di media sosial, gunakan semua media sosial. Cara mainnya, kalau Bang TB ya, ketika membuat satu konten ya tinggal diupload di Twitter, diupload di YouTube, diupload di TikTok, upload di Instagram gitu loh. Jadi enggak setiap platform itu beda-beda kontennya, enggak, sama aja gitu loh. Itu juga membuat kita lebih mudah untuk apa namanya share-nya kayak gitu ya. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi enggak perlu repot ya. Cuman memang terkendala itu ya tergantung
tadi ya kan, internetnya seperti apa, ya itu kan teknis yang bisa teman-teman siasati lah ya gitu. Itu masalah pribadi ya, kalau misalnya teman-teman punya keinginan yang kuat pasti bisa lah ya begitu. Oke, demikian, mudah-mudahan sharing diskusi kita tentang personal branding ini membantu Anda semua untuk lebih paham tentang dunia personal branding. Dan kita sebagai penulis pemula itu juga mulai untuk berinteraksi, membangun konten, membuat konten. Coba tantang diri ya, tantang diri untuk membuat konten-konten yang relevan sesuai dengan apa yang kita kuasai ya kan. Mulai dengan membangun 100 konten pertama misalkan ya kan, 100 video pertama, lanjut lagi ke 100 kedua sampai ke 1000, bangun aja terus ya kan. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan. Tadi kan yang seperti Bang TB jelaskan di awal, kalau membangun konten itu sebagai sebuah pekerjaan, maka kita tidak akan bosan ya kan. Kalau sama kayak menulis, kalau menulis kita jadikan sebagai sebuah profesi, ya menulis gak akan bosan gitu loh. Jenuh ada ya kan, jenuh ada, tapi kita tetap aja terus konsisten. Sama kayak kerja ya, kalau kita kerja kan mau malas mau enggak, ketika sudah waktunya kerja ya kita kerja gitu loh gitu. Sama menulis juga, membuat konten juga sama. Nah, tergantung bagaimana Anda membangun persepsi, membangun mindset agar terus bisa konsisten ya. Semoga apa yang Bang TB sampaikan pada kesempatan malam hari ini menginspirasi teman-teman semua, dan kita semua bisa sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi, dan sama-sama terinspirasi untuk tetap produktif ya, dan menghasilkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.